Nah, ini berita yang saya tunggu-tunggu guys ya. Terus terang, saya dari beberapa waktu yang lalu ya, saat harga beras ini melambung tinggi ya, saya jadi kesal nih sama Pak Zulkifli Hasan ya, Menteri Perdagangan. Ketika ditanya, Pak ini kenapa nih harga beras kok naik, kok melambung tinggi ya, dia jawab apa coba guys ya? Dia malah menyalahkan ini salah petani ya, karena petani nanamnya lambat ya, jadi panennya juga nanti terlambat. Bukan cuma petani tetapi alam, cuaca, El Nino lah, badai lah ya, itu disalah-salahkan. Dan sekarang ya, Pak Zulkifli Hasan diomelin oleh salah satu anggota DPR. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi. Import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu, ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita pengen jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris, Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang, Pak, untuk beras. Antri beras murah, Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan, Pak? Nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa, Pak? Memang kita ini punya masalah
di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada. Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh, satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan bapak-bapak juga ngawasi oplosan Pak. Saya baca nih ada pengawasan yang mengoplos ini dengan beras yang susah ini, perdagangan nih, tolong diawasi. Ini ada kejadian itu Polres menangkap oplos mengoplos beras Bulog. Nah ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain Pak. Oke guys ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh ibu ini ya. Nah saya menangkap begini ya, pemerintah kita saat ini mengimpor beras ya dengan jumlah yang terbanyak sepanjang sejarah dalam 25 tahun terakhir ya. Nah yang anehnya ya, impor beras dalam jumlah yang banyak, yang kita harapkan itu justru harga beras dalam negeri bisa murah kan, tapi ini tidak ya, harga beras mah tetap naik ya, impor makin banyak, beras makin banyak yang masuk ke dalam negeri kita ya, suplai beras datang terus, tetapi harga beras di pasaran masih juga naik ya. Memang betul apa yang disampaikan ibu ini, bahwa kita harus cari masalahnya. Ini pasti ada permasalahan ya. Jangan seperti tadi diibaratkan seperti pemadam kebakaran ya. Ada api dulu baru dipadam, tetapi kita tidak pernah tahu dari mana sumber kebakaran ini, sumber api ini dari mana ya. Oke guys, keren ya apa yang disampaikan oleh ibu ini. Semoga bisa menyadarkan pemerintah kita untuk bagaimana bekerja secara maksimal ya, bisa menekan harga beras agar masyarakat itu ya, kalau bisa harga beras jangan terlalu mahal-mahal ya. Ini demi masyarakat kecil ya, demi masyarakat kita, karena mayoritas masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup dalam kekurangan. Beras semakin mahal, pusing gak punya uang, mau ngutang bingung ngomongnya, malu ngomongnya sama penjual. Mau ngutang bingung ngomongnya, malu ngomongnya sama penjual. Halo guys, ternyata memang benar adanya menanam singkong itu bisa berubah menjadi jagung. Nih buktinya nih. Nih, batang yang bawah singkong, ke atas bisa menjadi jagung. Betul kan? Iya, cuma satu batang aja karena itu hasil fermentasi. Mau tahu nggak kalian? Hasil fermentasi dari singkong Jerman dan singkong Bangladesh. Terima kasih. Zaman kampanye dikit-dikit jogetin aja. Zaman debat katanya gemoy. Kalau dikasih pengertian bilangnya all in. Wah, saiki beras mundak. Larang pajak dilarang nih. Joget ngono. Gemoy no, gemoy ndasmu kuwi. Rasakno saiki. Kapok dhewe to. Ngono all in. Beras mundak kok ya bingung. Beras naik kok ya bingung. Sekali-kali kuwi sakno petani ya ben larang barang parine. Lho, ben petani jaya. Petani to enggak pernah mengeluh. BBM naik, gaji pegawai negeri naik, semuanya naik, petani diam saja. Loh, ora tahu meri. Nah, sekali-kali wong tani ben jaya, nak parine larang ki. Iki janjane mudeng apa ora, dong apa ora. Kok gedeng aku. Angel kanane.
Pak Jokowi, saya tidak ikhlas jika pajak yang saya keluarkan kemudian digunakan untuk bansos dan membayar gaji para menteri, kemudian bansos tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon presiden, dan para menteri yang saya gaji tersebut tidak netral. Terus terang, pajak yang saya keluarkan tidak ikhlas. Tetapi jika memang bansos tersebut benar digunakan sesuai dengan prosedur, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan salah satu pasangan calon presiden, saya jelas ikhlas. Karena saudara-saudara saya yang lain bisa terbantu atas uang pajak yang saya keluarkan kepada negara. Ini untuk pendukung 01 dan 03. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan kalian memilih 01 atau 03, kalian telah menghindarkan negara ini dari yang namanya dinasti politik. Yang sama-sama kita ketahui, dinasti politik adalah salah satu alat untuk merusak demokrasi yang telah dibangun oleh pendiri bangsa kita. Dan saya ucapkan terima kasih karena kalian telah memilih 01 atau 03. Dengan memilih 01 atau 03, kita telah menjauhkan diri dari pemimpin yang jelas-jelas keputusannya telah melanggar kode etik, namun diteruskan bahkan dijadikan cawapres. Dan yang terakhir teman semua, saya ucapkan terima kasih karena telah memilih 01 atau 03. Dengan memilih 01 atau 03, kita menghormati para jasa aktivis 98 yang menegakkan reformasi. Dan kita juga menghormati sahabat-sahabat kita yang mengadakan kegiatan Kamisan di setiap hari Kamisnya untuk mengenang jasa-jasa orang-orang yang hilang. Dan katanya ini jadi politisasi 5 tahunan. Nyatanya sudah 17 tahun namun belum ditegakkan keadilan sama sekali. Semoga dengan memilih 01 atau 03, negara kita terhindar dari hal-hal yang buruk dan menjadi negara yang lebih baik lagi. Salam merdeka. Setia sampai akhir, merdeka. Hei pegawai KPU, ingat ya, gajimu dibayar keringat rakyat, dari pajak rakyat, bukan dari Jokowi ya. Ingat, bukan dari Jokowi ya. Tugasmu bukan untuk mark up suara. Sekali lagi ya, tugasmu bukan untuk mark up suara. Sadarlah ya, tugasmu bukan untuk mark up suara. Bang Bakir, kata-katanya hari ini apa? Kata-kata hari ini, anak program makan gratis ya, tapi dong orang kepengen makan gratis. Bukan nasibnya kayak ayam, kayak wedus, kayak sapi. Enggal dina dipakari gratis di majikane, wis gede itu sebelah. Ya, wis. Halo teman-teman, saya mau bertanya dengan pendukungnya 02. Sekarang sebutkan apa sih kelebihannya 02? Coba kita urut dari mana dulu. Dari tentara, dia dipecat dari tentara. Dari keluarga, dia tidak mampu mengurus keluarga, bubar, gagal. Dari negara, dia pernah kabur dari Indonesia. Coba apalagi? Kemarin dia berjanji untuk TNI Polri di Menhan, dia berjanji. Sedangkan sekarang ini dia itu sudah Menhan, mestinya tidak usah berjanji lagi. Cukup tunjukkan, ini loh hasil karya saya di Menhan. Nah, kenapa? Tidak ada, karena kemarin itu nanam singkong aja nggak mampu bosku. Orang saya saja nanam singkong cukup dengan kaki. Minimal tumbuh pucuknya bisa direbus, bisa dimakan sayur, itu minimal. Ini nggak bisa sama sekali. Jagung pun gagal total. Jadi apa yang mesti dibanggakan? Oh, paling ada ini yang dibanggakan. Dia ini mempermudah KPU, tidak mempersulit pekerjaan KPU. Misalnya dari tahun kemarin sudah 4 kali dengan tahun ini, KPU tidak usah lagi nyetak gambarnya dia, cukup digantikan wakilnya, gantikan presidennya. Kenapa? Dari Ibu Mega kemarin, dari wakil, calon presiden lagi, dan sekarang calon presiden lagi. Jadi lebih gampang nyetaknya, gambarnya tidak berubah-ubah. Jadi tolong tunjukkan di mana letak kelebihan beliau. Siapa tahu saya mau pindah ke 02. Beras semakin mahal, pusing 7 keliling.
Oke ya, saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman di sini ya, pendukung-pendukung 02 yang sudah begitu semangat dengan penuh perjuangan, penuh air mata ya, kegigihan ya, memperjuangkan kemenangan pasangan Prabowo Gibran ya, sehingga akhirnya saat ini kita bisa menikmati ya, mulai perlahan-lahan dari beras naik dulu ya, sebentar lagi BBM naik, gas naik ya, dan sebentar lagi kita juga akan mendapatkan makanan gratis meskipun harus menunggu di tahun 2029 ya. Gak apa-apa guys ya, intinya kita menikmati ya, kita happy, kita senang, kita joget-jogetin aja. Terima kasih.